Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu belajar mengajar. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini, atau adapun pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu apa sih? Pada dasarnya asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuknya tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, kita itu masuk ke jadi warga negara atau enggak sih? Kan gitu ya pertanyaannya. Itu adalah asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu ya. Nah, nanti akan dibahas nih, teman-teman. Oke, kalau kita coba warnain bisa nggak ya? Oke ya, bisa ya. Coret-coret begitu. Oke, di sini pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, kewarganegaraan adalah segala hal ya yang berhubungan dengan warga negara. Jadi, seorang dapat dinyatakan sebagai warga negara suatu negara haruslah melalui ketentuan-ketentuan dari suatu negaranya. Misalnya dia lahir di Indonesia, ya dia jadi warga negara Indonesia, tapi tergantung dari aturan atau undang-undangnya, tergantung dia menganut apa namanya aturan seperti apa. Nanti kita akan bahas di sana. Misalnya ada seseorang yang lahir di di Indonesia, bisa dia masuk jadi warga negara atau dia bukan jadi warga negara, tergantung ya. Nah, di Indonesia ini nanti masuk ke apa nih ke dalam negara yang menganut sistem seperti apa dalam menentukan kewarganegaraan suatu uh, warganya atau seseorang yang tinggal gitu ya. Atau enggak lebih simpelnya itu adalah kita harus tahu dulu tuh sistem kenegaraan di suatu negara ya. Dia itu menganut dari keturunan kah atau kelahiran kah, kan tergantung ya. Ada dua itu. Oke. Oke, di sini ada seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara atau suatu negara haruslah melalui ketentuan-ketentuan dari negaranya. Ya, jadi tergantung negaranya nih. Kalau negaranya itu menganut sistem dari keturunan, ya maka ketika misalnya orang luar semua nih lahiran di Indonesia, nah, berarti negaranya itu menganut sistem apa dulu? Kalau menganut sistem ketika siapapun yang lahir di Indonesia misalnya, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Bisa aja seperti itu. Kalau Indonesia itu menganut dari sistem keturunan ya, atau kelahiran, sorry ya. Nah, ada lagi kalau sistemnya adalah keturunan. Kalau keturunan, nah, misal gini, apa? Misalnya siapa ya? Pak Jokowi misalnya, istrinya Pak Jokowi melahirkan di Belanda. Ya. Belanda itu menganut sistem keturunan. Misalnya siapapun yang lahir di negara di sana gitu ya, maka dia tidak atau gini, misalnya Jokowi ini adalah orang Belanda misalnya, istrinya itu orang Belanda juga, dia lahirlah di Indonesia anaknya. Nah, kalau di Indonesia itu menganut sistem keturunan itu sebagai dari bagian dari, tapi dia lahir ya, lahir anaknya lahir si Mas Gibran itu lahir di Indonesia. Nah, kalau Indonesia itu menganut sistem kelahiran itu menjadi bagian dari penduduk atau menjadi warga negara. Misalnya seseorang lahir di Indonesia, siapapun, entah itu negara luar, datang ke Indonesia, lahir di Indonesia, jadi anaknya orang Indonesia. Ya. Tergantung. Ya. Ada juga berdasarkan keturunan negaranya. Siapapun yang ada di dunia ini yang memiliki keturunan atau orang tuanya adalah orang Prancis, misal orang Belanda, siapapun dimanapun orang itu tinggal, ya maka itu bisa menjadi di mana tuh orang itu tinggal, maka orang itu menjadi warga negara Belanda misalnya, ataupun negara
dan dia lahir nih anaknya nih. Tapi status keluarga negaranya itu orang luar gitu. Maka maka dia tetap menjadi warga negara luar. Misal kalau sistem sistem apa namanya? Kewarganegaraan suatu negara itu menganut dari sistem keturunan gitu. Aduh, sulit juga ya kalau nggak. Oke, kita contohkan nanti. Ketentuan inilah yang menjadi asas atau pedoman dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Nah, nanti Indonesia ini asas kewarganegaraannya seperti apa gitu. Dalam menentukan kewarganegaraan ada dua asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, ya. Ada dua asas kewarganegaraan yang digunakan, yaitu asas ius soli atau tempat kelahiran dan ius sanguinis, ya. Dia asas keturunan. Sedangkan dari asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Ini banyak sekali. Nah, pembagian asas kewarganegaraan ini tergantung negaranya. Pembagian asas kewarganegaraan. Ya, asas kewarganegaraan itu ya bisa berdasarkan kelahiran ataupun perkawinan, ya, atau umum, tergantung negara ya, dan khusus. Tadi ada khusus dan umum ya. Kalau khusus itu tadi apa? Hukum ya dan asas persamaan. Jadi khusus ya, tadi ada khusus. Nah, berdasarkan kelahiran atau ius sanguinis dan ius soli itu adalah berdasarkan kelahiran. Jadi siapapun yang lahir di Indonesia, misalnya kalau negara kita itu menganut dari sistem ius sanguinis atau ius soli, maka orang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Misal kalau negara Indonesia ini menganut sistem ius sanguinis atau ius soli. Lanjut ya. Ius soli itu apa sih? Ius soli itu asas kelahiran berdasarkan dari lahir. Ius yang berarti hukum atau pedoman. Sedangkan soli berarti dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah ya. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Jadi seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Ya, tergantung negaranya tadi. Kalau negaranya menganut dari ius soli, maka dia bisa aja masuk langsung menjadi warga negaranya ketika dia lahir di sana, di suatu negara. Contoh di sini ada negara yang menganut asas kewarganegaraan ini atau asas ius soli, yaitu negara Amerika Serikat tentunya, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Dominika, Ekuador, Salvador, Granada, terus lagi ada Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, dan lain seterusnya. Teman-teman bisa tuh kalau pengen lebih jauh lagi, teman-teman bisa cari tuh di internet negara-negara yang menganut ius soli, siapa aja tuh asas ius soli gitu ya. Nanti akan keluar. Jadi siapapun nanti seseorang yang lahir ya, di negara tersebut, maka dia akan menjadi warga negara tersebut gitu ya. Oke, tentang ius soli. Karena tadi salah satu negaranya ada Amerika di sini. Kita akan contohkan. Seorang bayi lahir di Amerika Serikat, contohnya ya, di mana orang tuanya warga negara Indonesia, otomatis jadi warga negara Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, di sini juga ada Kanada, ya. Bayi lahir di Kanada, orang tuanya berasal dari India, contohnya, otomatis warga negara Kanada anaknya. Anak lahir nih di Brazil, ya. Meski orang tuanya warga Jepang, ya, tetap dianggap warga negara Brazil, seperti itu. Bayi lahir di Australia, Australia juga termasuk dari apa? Dari yang menganut dari ius soli.
untuk warga negaraan tentunya. Contohnya di Australia, contoh bayi lahir di Australia, orang tuanya berasal dari Jerman, contohnya ya, otomatis warga negara Australia, menjadi warga negara Australia anaknya. Terus lagi ada anak lahir nih di Argentina, contohnya orang tuanya dari Cina, otomatis otomatis jadi warga negara Argentina. Di sini ada Argentina nggak? Saya tadi nyari-nyari, oh ini Argentina. Contohnya anak lahir di Meksiko, Meksiko di sini. Meksiko orang tuanya dari Filipina, otomatis warga negara Meksiko. Lalu ada anak lahir di Peru, orang tuanya warga Pakistan, otomatis jadi warga negara Peru. Bayi lahir di Uruguay, orang tuanya dari Prancis, maka otomatis menjadi warga negara Uruguay. Anak lahir di Chili, ya. Chili, orang tuanya dari Korea Selatan, ya, otomatis warga negara Chili. Ya, bayi lahir di Venezuela, ya. Venezuela, meskipun orang tuanya warga negara Indonesia, ya, otomatis menjadi warga negara Venezuela. Nah, negara-negara tersebut menganut dari ius soli, ya, atau untuk apa namanya asas kewarganegaraan atau dasar kenegaraannya. Apa namanya negara-negara tersebut menganut dari ius soli atau berdasarkan asas kelahirannya menjadi suatu warga negara, ya. Ada yang menganut ius soli, tadi ada beberapa negara, ya. Nah, kita bahas tentang ius sanguinis. Masih tentang keturunan, ya. Sorry, kalau tadi asas kelahiran, kalau sekarang ius sanguinis itu tentang atau berdasarkan asas keturunan. Ya, contohnya juga berasal dari bahasa Latin, ya. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa Latin, tentunya ius yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis, ya, yang berarti darah atau keturunan. Ini kalau ius sanguinis ini berdasarkan keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalnya seorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki keluarga negaraan dari negara lain, maka ia mendapatkan keluarga negaraan dari orang orang tuanya. Oke, ya, contohnya apa? Contohnya negara yang menggunakan asas ini adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, ya, Republik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Lebanon, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, ya. Terus lagi ada Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki dan Ukraina. Nah, dia yang negara-negara ini menganut dari sistem ius sanguinis untuk apa? Untuk dasar dari asas kewarganegaraannya. Siapapun yang lahir di sana misalnya, ketika uh, apa uh, orangnya itu bukan orang dari negara tersebut, maka bukan negara tersebut kayak gitu ya. Nanti kita akan berikan beberapa contoh ya supaya teman-teman memahami. Oke, contohnya apa? Contohnya gini. Anak lahir di Jepang, orang tuanya warga negara Indonesia, ya. Anak tetap WNI. Di sini Jepang masuk kan? Nah, itu dia. Anak tetap WNI, ya, bukan warga Jepang. Kenapa? Karena di Jepang itu menganut dari ius sanguinis, ya. Jadi untuk menetapkan seseorang itu menjadi warga negaranya itu berdasarkan keturunan, ya. Kalau orang tuanya keturunannya sama, ya, maka misalnya ya, orang tuanya itu orang Jepang, ya, maka anaknya juga orang orang Jepang gitu. Terus lagi ada anak lahir di Arab Saudi, ya. Arab Saudi Arab Saudi juga termasuk dari ius sanguinis ya. Arab Saudi anak lahir di Arab Saudi, orang tuanya orang Indonesia, dia akan tetap WNI gitu ya. Gitu. Itu misalnya ada bayi lahir di Belanda gitu ya, orang tuanya dari India, otomatis warga negara India. Terus lagi anak lahir di Malaysia, orang tuanya warga negara Cina, tetap warga negara Cina. Bayi lahir di Singapura ya, orang tuanya orang Indonesia, tetap menjadi orang Indonesia atau bukan warga Singapura ya.
Karena tadi Singapura itu menganut dari ius sanguinis. Terus lagi ada anak lahir di Korea Selatan, orang tuanya warga negara Korea, Korea Selatan ya contohnya. Otomatis warga negara Korea Selatan meskipun lahir di luar negeri. Ya, misalnya anaknya lahir di Korea Selatan. Nah, Korea Selatan nih, orang tuanya warga negara Korea Selatan, ya otomatis orang apa warga negara Korea Selatan. Meskipun dia lahirnya di luar negeri nih, misalnya lahirnya di Indonesia nih, tetap aja dia dia menjadi orang orang Korea Selatan gitu. Atau apa? Dia lahirnya di apa nih? Di Pakistan ya atau di apa ya? Di Uruguay ya, atau di Peru gitu ya. Maka dia tetap menjadi orang Korea Selatan. Karena kan keturunannya orang tuanya itu apa? Orang tuanya orang orang Korea Selatan nih misalnya. Contoh lagi, bayi lahir di Perancis, orang tuanya WNI, tetap tetap ya anaknya menjadi atau tetap aja anaknya menjadi WNI. Anak lahir di Qatar, orang tuanya orang Mesir, tetap warga negara Mesir ya. Meskipun apa? Meskipun lahir di Qatar gitu ya. Karena apa? Karena apa namanya? Karena orang tuanya menganut dari ius sanguinis atau dari Mesir. Mesir itu termasuk dari ius sanguinis ya. Mesir ada nggak tadi tuh? Mesir itu saya ya dah termasuk Mesir juga. Misal nih bayi lahir di Jerman, orang tuanya Jepang, tetap warga negara Jepang ya. Karena Jepang itu menganut dari asal ius sanguinis. Nah ini dia. Kayak misalnya anak lahir di Indonesia, ya, orang tuanya WNA, misalnya WNA dari mana nih? Dari Australia ya, hmm, dari India lah ya. Maka anak ikut warga negaraan India contoh ya. Misalnya anak lahir di Indonesia nih, tapi orang tuanya orang orang India gitu ya, atau orang Rusia atau apa? Orang Turki ya. Maka anaknya menjadi menjadi apa? Menjadi keturunan menjadi warga negara Turki atau yang ada di sini gitu ya. Tadi saya sebutkan ya. Nah, intinya apa Iusoli itu tadi Iusoli itu patokannya adalah tempat lahir ya. Terus kalau Ius sanguinis itu patokannya adalah keturunan orang orang tuanya gitu ya. Simpelnya begitu. Oke, nanti akan ada tugas nih teman-teman tentang Ius sanguinis dan apa Iusoli untuk eh, apa memberikan pemahaman untuk teman-teman sebagai pengujian ya. Ujian bukan ujian sih ya soal ya menguji ya, pemahaman yang sudah kita pelajari. Oke, nah oke saya nanti akan lanjutkan ya ke video berikutnya tentang setiap warga negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda. Oke lah, saya rasa itu untuk pembelajaran kita tentang ius soli dan ius sanguinis ya. Demikian terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.